Kalau voltasenya atau induksi yang dihasilkan oleh current ini itu sangat besar ya teman-teman. Induksi ini sangat besar, di sini induksinya sangat besar sekali. Dan ini bukan setrum mekanik elektrik ya, tetapi masih platina, dimana setrum ini masih menggunakan platina seperti bahasanya ya. Ini ada platinanya teman-teman. Ini adalah platina, ini platina getar, ini adalah platina duduk. Untuk induksi dari platina ini akan ditarik mengarah ke dalam seperti ini teman-teman, seperti ini. Jadi induksinya ke dalam teman-teman ya. Itu masalah platina ya. Oke. Dan ini sudah saya coba dan hasilnya sangat bagus. Ini akan saya buka semuanya, akan kita bahas tuntas. Kelebihan dari strum ini juga kalau menurut saya ya teman-teman ya, dia lebih simpel dari KI ya, dia lebih simpel. Baiklah, ini platinanya sudah saya buka. Dan ini sistemnya plug and play ya teman-teman ya. Jadi ini bisa dibuka, ini dibuka, beres. Kalau untuk masalah gulungannya ini teman-teman, kalau untuk gulungannya ini sudah saya buatkan videonya ya. Sekarang saya mau bahas ini, kerennya ini terbuat dari trapo ya teman-teman, yang bekas trapo yang sudah rusak tidak dipakai lagi. Ini sebagian, kebetulan saya pakai dari bekas trapo 5 ampere ya teman-teman ya. Kalau teman-teman tidak punya yang 3 ampere juga bisa. Saya juga belajar dari Mbak Deni mengenai kerennya ini. Ini kan kerennya ini, kalau ukuran aslinya kan di sini tidak seperti itu luasnya ya. Jadi ini dipotong ya teman-teman ya. Ini kalau tidak salah ini ukuran aslinya ini itu 1,5. Kegunaan dari pemotongan dari samping ini ya teman-teman, pengurangan lebar dari sini agar memberikan ruang untuk gulungannya nanti. Kalau ini tidak dipotong, sementara gulungan yang kita sudah buat itu besar, otomatis dia tidak akan muat teman-teman. Ketika dia dimasukkan, gulungan tersebut tidak akan muat karena memang kalau aslinya originalnya ini kan sempit. Jadi ini akan dikurangi, yang ini saja ya teman-teman ya, yang ininya saja. Kalau tengahnya ini dibiarkan murni ya, dibiarkan bersih. Yang kita kurangi adalah ini, samping kiri dan kanan, seperti ini bentuknya teman-teman. Jadi yang dikurangi itu adalah ininya, dia sepertiga atau seperempatnya teman-teman. Caranya ini kita potong dulu, pakai manual ya. Setelah ini dipotong, pertama potong lurus dulu. Setelah potong lurus selesai, ini juga dipotong lurus selesai. Kita potong lurus ini kan, potong. Setelah selesai, baru ini dimerengkan ya teman-teman ya. Merengkan. Kalau gergajinya tidak muat, ini dibuka saja teman-teman. Ini dibuka. Jadi nanti dia seperti ini teman-teman. Seperti ini. Dia memotong ke sini teman-teman. Cuman malas lah, saya lagi malas buka ini ya. Saya lagi nggak semangat bukanya ya. Jadi nanti ini dipotong seperti ini teman-teman. Dia mengarah ke sana. Mengerti ya? Jadi nanti yang tertinggal itu hanya ini teman-teman. Yang tertinggal itu hanya ini. Fungsinya apa?
fungsinya adalah untuk tempat dudukan platina teman-teman. Cuman tips dari saya, sebelum memotong ini, seperti yang sudah Mbah Denny buat, saya perhatikan dan saya sudah coba. Sebelum memotong ini kita harus tentukan dulu platinanya ini nanti dia dilas kuningan atau dilas listrik. Jika teman-teman memilih untuk dilas listrik, ini jangan dipotong dulu teman-teman. Biarkan dulu murni, jangan dipotong dulu. Kenapa? Jika sudah dipotong seperti ini, jika dilas listrik, maka ada kemungkinan ini nanti kerennya dudukan platinanya ini akan jebol teman-teman, karena tipis. Karena tipis dia akan jebol. Jadi karena memang saya lagi belajar, makanya ada kesalahan di situ. Seharusnya kalau memang ingin dilas listrik, ini jangan dipotong dulu agar dia tebal teman-teman. Jadi nanti ngelasnya nggak susah. Karena terlanjur sudah saya potong, maka saya gunakanlah las kuningan. Fungsinya sama saja, memang sama-sama kuat kok, tidak ada masalah. Oke, selesai membahas ini gunanya untuk memberi ruang agar nanti gulungan spool itu muat. Makanya harus dikurangi sepertiga atau seperempat, terserah teman-teman. Selesai untuk ini, saya akan membahas kembali tentang platina. Jadi dudukan platinanya ini teman, ini untuk platina getarnya, terserah teman-teman membuatnya bahannya dari apa, terserah. Karena ini saya pakai potongan, bekas potongan apa ya, bekas potongan dari platina pabrikan ya teman-teman, Singso KW. Saya buat itu. Kalau teman-teman mau buat dari plat, silakan bikin kreasi sendiri. Itu teman-teman, platina getar itu rata dengan ini teman-teman. Ini rata dengan kernya. Itu untuk platina getarnya. Untuk platina duduknya, dia akan lebih tinggi teman-teman. Dia akan lebih tinggi dari dudukan platina getar nanti. Dia akan lebih tinggi. Dia akan lebih tinggi. Lihat, ini dia. Lihat, dia lebih tinggi dari dudukan platina getar. Ini kan saya menggunakan platina Singso ya, masih pabrikan. Jadi untuk setelan dari platina, antara platina getar dengan platina duduk itu, jika masih menggunakan platina pabrikan, dia maksimal menurut saya itu 1 cm lebih tinggi daripada platina getar. Dudukan platina duduk ini dia lebih tinggi maksimal 1 cm agar tidak susah nanti menyetelnya. Itu untuk platina jika menggunakan platina pabrikan. Jika teman-teman ingin menggunakan platina Widya, itu sesuaikan dengan ukurannya nanti ya teman-teman ya. Cara ngukurnya gimana bang? Cara ngukurnya, ambil platina baja Widya yang sudah teman-teman buat, nanti tinggal disesuaikan saja, baru ditandai platina getarnya ini, nanti platina duduknya ini nanti ditandai, baru dilas ya teman-teman, dilas ke kernya ya. Jadi jangan dilas dulu jika menggunakan platina Widya ya, harus disesuaikan dulu ya teman-teman, harus dicocokkan dulu, baru nanti ini tandai, baru dilas. Oke, kurasa untuk kernya ini sudah selesai ya teman-teman. Bang, apa enggak korslet? Nah, makanya nanti
Di antara platina ini kita pasangi isolator. Isolator pakainya pakai plastik teman-teman, seperti ini. Yang tahan panas ya, seperti ini. Seperti ini kan tahan panas nih, plastik nih. Kalau teman-teman punya yang tahan panas, contohnya fiber, itu bagus ya teman-teman ya. Kelihatan ya. Jadi ini harus pakai isolator. Seperti ini pemasangannya teman-teman. Jadi memang kernnya itu tidak terhubung dengan platina ini nanti, karena sudah ada isolatornya, ada pembatas, ada pembatasnya ya teman-teman ya. Isolator kembali masuk platina, terus dikunci. Ini kabelnya lagi teman-teman, masuk kabelnya terus dikunci. Jadi sama sekali tidak ada terhubung dengan kernnya ya teman-teman ya. Antara platina dengan kern itu tidak terhubung sama sekali karena kita memakai isolator. Oke, cukup untuk itu. Begitu juga perlakuan untuk ini teman-teman ya. Perlakuan untuk platina duduk dia pakai isolator. Kalau saya pakai isolator lagi, masukkan platina, masukkan kabelnya. Jadi nggak rumit teman-teman, simple sebenarnya. Masukkan kabelnya, sudah. Ini sudah jadi teman-teman. Tinggal masukkan gulungan. Setelah masuk gulungan, ini masuk dan ini masuk begini. Beres. Kan aman dia, udah selesai. Jadi bentuknya begini. Jadi nanti dia menarik ke dalam ya teman-teman ya. Kayak gini nanti dia. Setelah ini selesai pembahasan untuk ini, saya akan membahas kembali dengan platinanya. Ini platinanya teman-teman ya. Platina modif ya. Ini masih menggunakan platina Shinso yang KW ya teman-teman ya. Jadi nanti ini teman-teman, di sini kan kelihatan nih. Ini kelihatan gergaji besi yang kecil ya teman-teman ya. Ini dilubangi dulu agar nanti ada tempat membaut ini ya teman-teman ya. Tempat bautan platinanya. Terus di sini di double 2 ya teman-teman ya. Saya pakai double 2, Mbak Dini juga pakai double 2. Setelah ini nanti dipotong ya teman-teman ya. Sampingnya ini dipotong seperti ini. Ini dipotong agar fungsinya ini agar nanti platinanya bisa maju mundur ya teman-teman ya. Seperti ini contohnya. Ini nanti bisa maju mundur ya teman-teman ya. Untuk menyetelnya. Ini bisa maju mundur untuk menjangkau platina duduknya. Ini fungsinya, jadi ini harus dilubangi teman-teman ya, pakai gergaji besi. Nggak susah kok motongnya, gampang kok motongnya pakai gergaji besi. Potong dulu terus patahkan, mudah kok. Untuk setelannya, di sini juga masih menggunakan setelan ya teman-teman, setelan platinanya ini atau setelan frekuensinya ya. Teman-teman lubangi dulu di sini ya teman-teman ya. Lubangi dulu, setelah nanti terpasang baru teman-teman tentukan letak dari spoolnya ini ya teman-teman ya. Jadi nanti platina ini lubangi dulu dengan patokan kokernya ini teman-teman. Jadi nanti dia seperti ini teman-teman. Dia akan seperti ini. Seperti ini, kelihatan nggak? Dia akan tertumpu di sini ya teman-teman ya. Dia akan tertumpu di sini. Untuk cara membuatnya, ini dilubangi dulu. Setelah dilubangi, tapi sesuaikan dulu dengan ukuran di sini ya teman-teman. Dudukannya nanti di sini. Sesuaikan dulu untuk dudukan yang di sini. Setelah itu dilubangi dulu. Cara membuatnya ini, carilah plat atau apa yang sudah ada bautnya
seperti ini sudah ada bautnya nih. Ini kan sudah ada bautnya nih, seperti ini. Ini bekas platina dari jack pump ya teman-teman, bekas platina dari jack pump. Terus ini nanti dipotong. Setelah dipotong, ini akan diikatkan di sini ya teman-teman ya. Ini akan diikatkan di sini seperti ini. Ini diikat pakai kawat email bekas saja ya teman-teman ya. Ini kelihatan kan? Agar nanti ini bisa dipegang kuat supaya kita tidak susah ya teman-teman mengakalinya. Jadi nanti ini fungsinya ini dilubangi agar bisa menembus dari sini ya teman-teman ya. Dia nanti bisa menembus seperti ini. Inilah untuk setelan frekuensinya ya teman-teman ya. Setelah ini diikat, sudah selesai seperti ini bahan alternatifnya ya untuk pembuatan setelannya nanti. Jadi ini potong, baru diikat, nanti di plat getarnya baru ini dimasukkan. Beres. Kalau untuk kekurangan dari kart ini, spool ini adalah, pertama paling mencolok adalah di beratnya. Kalau kita menggunakan kern I, kita menggunakan kern ini, contoh kern ini kern I, ini dari bahan alternatif juga ya teman-teman, plat nih teman-teman ya. Dia timbangannya tidak seberat itu ya teman-teman, ini hanya 3,2 ons ya teman-teman. Kalau kern ini hanya 3,2 ons. Kalau menggunakan trapo E, dia cukup berat teman-teman. Ini saja sudah 1,8 kilo. Kalau induksinya ini jauh lebih kuat daripada ini, jauh lebih kuat, dan hasilnya pun, tenaganya pun ini jauh lebih kuat dari ini teman-teman. Menurut saya kekurangan dari ini, dia membutuhkan kawat yang sedikit lebih banyak dari kern I. Dia membutuhkan kawat email yang sedikit banyak. Padahal ini pendek teman-teman, cuman dia lebar. Karena dia lebar, maka gulungan akan sedikit panjang. Kawat yang dibutuhkan untuk menggulung ini akan sedikit panjang daripada kern E. Semakin ke atas dia akan semakin panjang seperti ini teman-teman. Semakin ke atas dia akan semakin panjang. Sementara dia pendek tapi dia panjang. Jadi membutuhkan kawat yang lebih banyak daripada kern I. Kalau saya perhatikan, kern ini bisa digunakan berkali-kali. Beda dengan kern I. Jika kern I setelah kita lilit selesai, ini akan paten. Ini tidak bisa dibuka-buka lagi. Kalau menurut saya ini bisa, karena sistem plug and play itu ya teman-teman, bisa dicabut, dipasang. Jadi kern ini bisa digunakan dengan banyak tipe. Jika teman-teman sudah bosan dengan model yang seperti ini kan PS semi. Jika ingin membuat primeran, tinggal buat koker lagi. Ini dicabut, buat koker lagi, bikin gulungan lagi, jadi bisa dimasukkan lagi. Setelah dimasukkan, sesuaikan dengan peredamnya, maka ini bisa dipakai berkali-kali dengan banyak tipe. Menurut saya seperti itu teman-teman. Ini kelebihan ini dari kern ini. Jadi jika kita punya satu kern dari kern trapo seperti ini, itu bisa digunakan untuk banyak tipe menurut saya. Jadi kita nggak repot-repot lagi cari kren lagi, cari ini. Sepertinya tidak perlu lagi. Beda dengan kern ini, dia akan dililit paten dan tidak bisa dibuka-buka karena dia tidak pakai koker. Saya tidak bisa menjawab yang saya tidak mengerti ya teman-teman. Dan untuk itu teman-teman tidak usah ragu, jika ingin membuat ini, buat saja dan hasilnya sangat bagus.
Hanya video yang untuk uji coba untuk lampu saya sudah upload kemarin ya teman-teman. Kalau untuk video di test di spot saya tidak upload. Jika ada yang ingin ditanyakan tentang kokernya ini dan kerennya ini atau platinanya, silakan ditulis di komentar. Kalau saya bisa jawab, saya akan jawab karena saya bukan pakarnya, ini pakarnya adalah Mbak Deni.